Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta terkait penerimaan P3K dan CPNS tahun 2021. Jadi yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta apa saja terkait dengan penerimaan P3K dan CPNS tahun 2021. Jadi yuk langsung saja ya. Yang pertama adalah seleksi CPNS guru kedepannya akan tetap ada. Jadi maksudnya teman-teman, formasi CPNS ya untuk guru kedepannya akan tetap ada. Yang mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa formasi calon pegawai negeri sipil bagi para guru kedepannya akan tetap ada. Dan kebijakan ini sejalan dan saling melengkapi dengan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud dalam hal ini Bapak Iwan Syahril menjelaskan bahwa fokus tahun ini adalah perekrutan sampai dengan 1 juta guru melalui jalur P3K. Pak Iwan juga menegaskan bahwa pemerintah mendorong agar para guru honorer serta lulusan pendidikan profesi guru melamar menjadi guru P3K. Jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa untuk tahun 2021 khusus untuk P3K dulu, namun untuk tahun-tahun berikutnya akan tetap ada penerimaan untuk CPNS guru, karena Kemendikbud terus berupaya untuk memperjuangkan agar para guru mendapatkan kesempatan dan memperjelas status dan meningkatkan kesejahteraan dalam hal ini khususnya untuk para guru honorer. Yang kedua, P3K itu masih termasuk ASN atau aparatur sipil negara, sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kita langsung saja teman-teman ke bab 1 tentang ketentuan umum, yang mana pada pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi sudah jelaslah teman-teman bahwasanya P3K itu adalah aparatur sipil negara, sama layaknya dengan PNS. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga adalah gaji P3K kurang lebih sama dengan gaji PNS. Jadi Bapak Bima Haria juga mengatakan bahwa gaji dan tunjangan yang akan diterima oleh P3K ini sama dengan PNS untuk level dan kelompok jabatan yang sama. Ketentuan ini juga sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Nah, di video sebelumnya kita juga sudah membahas teman-teman bahwa ternyata gaji P3K itu lebih besar daripada gaji PNS. Namun ada alasan mengapa gaji P3K ini lebih besar dari gaji PNS. Sudah kita bahas juga dalam video ini teman-teman. Thumbnailnya yang ini ya teman-teman. Jadi dalam video tersebut disimpulkan bahwa gaji yang diterima P3K dan gaji yang diterima oleh PNS kurang lebih sama besar. Untuk lebih jelasnya langsung saja teman-teman nonton video terkait dengan alasan mengapa gaji pokok P3K lebih besar dari gaji pokok PNS. Yang keempat adalah uang pensiun akan tetap ada. Jadi P3K juga akan mendapatkan uang pensiun teman-teman. Jadi saat ini itu pemerintah sedang menggodok skema pensiun untuk para guru kontrak yang akan berbeda dengan skema pensiun PNS. Skema ini sekarang sedang dibahas ya teman-teman, dan mungkin saja peraturan pemerintahnya ini akan segera ditetapkan. Jadi kita tunggu saja ya bagaimana bentuk peraturannya. Nah, sementara untuk pembayaran uang pensiun PNS itu sendiri menggunakan skema Pay as you go alias manfaat pasti, yang mana setiap bulannya PNS ini akan membayar iuran dari potongan gaji mereka, dan dalam skema ini juga APBN ikut menanggungnya. Namun untuk P3K sendiri akan ada skema baru yaitu fully funded, yang mana nantinya akan ada iuran yang dipotong dari penghasilan mereka atau take home pay atau THP yang dikelola oleh PT Taspen. Seperti itu teman-teman. Jadi akan ada skema khusus untuk P3K nantinya. Jadi kita tunggu ya seperti apa skema yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.
Kemudian yang kelima adalah pegawai P3K bakal dapat hak yang sama seperti ASN. Jadi Bapak Bima Haryawibisana, Kepala Badan Kepegawaian Negara, memastikan bahwa seluruh calon guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun ini akan memperoleh hak yang sama seperti aparatur sipil negara, di mana untuk gaji hingga tunjangan P3K akan diberikan setara dengan ASN atau PNS. Yang mana pengaturan mengenai gaji dan tunjangan P3K diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan. Kebijakan ini juga dinilai akan mempermudah manajemen guru dan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pendidikan. Tak hanya itu, P3K juga memiliki hak dan perlindungan yang sama dengan ASN seperti hak cuti dan hak untuk pengembangan kompetensi. Di samping itu, P3K juga mendapatkan perlindungan jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, hingga bantuan hukum seperti yang diperoleh PNS. Dan hal ini tertuang sebagaimana tercantum pada pasal 22 dan pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Seperti itu teman-teman. Pokoknya teman-teman P3K jangan khawatir ya, karena P3K itu akan mendapatkan hak yang sama seperti PNS. Yang keenam, usia di atas 35 tahun. Jadi dalam seleksi CPNS usia maksimal peserta itu adalah 35 tahun, tapi untuk seleksi P3K peserta dengan usia di atas itu masih boleh ikut seleksi hingga 1 tahun sebelum pensiun jika memenuhi persyaratan ya teman-teman. Jadi tetap harus memenuhi persyaratan dulu yang telah ditentukan untuk dapat mengisi jabatan P3K pada posisi yang diinginkan. Jadi persoalan umur tidak ada masalah teman-teman. Fakta yang ketujuh versi Nur Hidayah adalah bahwasanya ada 3 kriteria peserta dalam pendaftaran P3K. Jadi Bima menyatakan bahwa kuota 1 juta guru P3K ini baru ditujukan untuk guru-guru yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 3 kriteria, yaitu guru yang sudah terdaftar di Dapodik atau data pokok pendidikan, lalu dalam database guru honorer kategori 2, dan mereka yang telah memiliki sertifikasi guru atau yang mereka yang sudah pernah mengikuti pendidikan profesi guru. Fakta yang ke-8 adalah bahwasanya guru honorer kategori 2 bisa mendaftar P3K. Jadi kategori 2 adalah status bagi guru honorer yang mengajar sebelum tahun 2005 namun belum kunjung diangkat menjadi guru tetap berstatus PNS. Mereka digaji dari anggaran bantuan operasional sekolah atau dana BOS, bukan lewat APBN atau APBD. Pada Februari 2009 lalu, pemerintah juga pernah merekrut mereka lewat jalur P3K, tapi belum semuanya bisa lolos. Dan kini kesempatan kembali terbuka bagi para guru honorer K2. Jadi untuk teman-teman honorer K2 ini adalah kesempatan untuk bisa menjadi ASN. Tetap semangat ya teman-teman. Berikutnya adalah bahwasanya untuk P3K saat ini belum memasukkan guru agama. Jadi kuota 1 juta guru P3K ini ternyata belum memasukkan guru agama, sebab sampai hari ini belum ada usulan formasi kepada BKN dari Kementerian Agama. Jadi informasi terakhir teman-teman bahwa ada formasi sekitar 9.000 orang untuk Kementerian Agama, tapi ini ditujukan bagi mereka yang sudah pernah mendaftar P3K pada tahun 2019 tapi tidak lulus. Jadi kuota untuk 9.000 orang ini hanya untuk mereka yang sudah pernah mendaftar P3K pada tahun 2019. Yang ke-10 bahwasanya apakah guru P3K itu lebih mudah dipecat? Nah, ini isu yang beredar ya teman-teman. Kenyataannya adalah bahwasannya meskipun berbeda dengan PNS, guru P3K memang jabatan kontrak yang mencantumkan jelas masa kontraknya. Tapi Pak Bima ya membantah anggapan bahwa guru P3K itu lebih mudah diberhentikan atau dipecat ketimbang guru PNS. Jadi ini adalah pendapat yang salah bahwasannya guru P3K itu bisa dengan mudah diberhentikan atau dipecat. Sudah dipertegas oleh Bapak Bima ya bahwa tidak perlu khawatir terkait dengan isu bahwasanya P3K itu lebih mudah dipecat. Jadi ini adalah isu yang salah teman-teman.
Pak Bima juga lebih menegaskan bahwa jangankan seorang ASN yang dipecat, seorang pegawai honorer untuk memutuskan kontraknya saja tidak mudah, apalagi seorang aparatur sipil negara. Dan menurut Pak Bima harus ada prosedur dan penilaian objektif untuk memberhentikan seorang ASN. Jadi terkait bahwasanya P3K lebih mudah dipecat, ini adalah isu yang keliru, pendapat yang salah. Oke teman-teman. Yang ke-11 adalah bahwasanya guru P3K bisa lapor. Jadi jabatan guru P3K tak hanya akan menjadi pegawai di instansi pusat, tapi juga di daerah. Ada yang dapat tunjangan dari APBN dan ada yang mendapatkan tunjangan dari APBD. Dan PLT Kepala Biro Humas BKN Bapak Paryono menyatakan ketika mereka diberhentikan tanpa prosedur, maka BKN menyebut para guru ini bisa mengajukan laporan secara langsung, baik itu ke BKN hingga ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Fakta ke-12 versi Nur Hidayah terkait dengan pendaftaran P3K bahwasanya kinerja guru P3K jadi pertimbangan dalam seleksi CPNS. Jadi Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan yakni Bapak Iwan Syahril mengungkapkan bahwa kinerja yang baik saat menjadi guru P3K dapat menjadi pertimbangan bagi guru honorer saat mengikuti seleksi CPNS. Untuk itu Bapak Iwan mengajak kepada para guru honorer untuk mengikuti seleksi P3K yang bakal digelar pada tahun 2021 ini. Berikutnya adalah yang ke-13 bahwasanya tak ada penerimaan guru P3K besar-besaran pada tahun 2022. Jadi BKN memastikan pada tahun depan atau tahun 2022 pemerintah tidak akan lagi melakukan rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara besar-besaran. Rekrutmen P3K hanya dilakukan untuk mengisi posisi atau kekosongan yang ditinggalkan oleh pegawai P3K. Jadi informasi yang diberikan untuk tahun 2022 dan seterusnya ini akan sangat tergantung dari kekosongan yang ada akibat terjadinya pensiun PNS atau ada P3K yang mengundurkan diri. Bapak Bima juga mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya masih akan berkonsentrasi untuk melakukan seleksi terhadap 1 juta guru P3K. Jumlah ini menjadi rekor pertama sebab biasanya pemerintah hanya melakukan rekrutmen untuk guru P3K sebanyak 200.000 orang. Ia pun berharap bahwa dengan 1 juta orang rekrutmen P3K baru di tahun ini tidak ada lagi permasalahan dalam bidang pendidikan mengingat seluruh guru-guru di daerah sudah terpenuhi. Dan fakta terakhir terkait dengan penerimaan P3K CPNS tahun 2021 adalah penerimaan CPNS dan P3K 2021 dibuka untuk 1,3 juta formasi. Jadi formasinya itu teman-teman disiapkan untuk yang pertama adalah sebanyak 1 juta tenaga formasi guru akan diseleksi melalui jalur P3K dan seleksi digelar untuk menyelesaikan persoalan kekurangan tenaga guru yang saat ini diisi oleh tenaga honorer. Kedua, bahwasanya pemerintah daerah akan membuka 70.000 jabatan fungsional P3K dan 119.000 CPNS jabatan teknis. Dan formasi tersebut adalah sudah termasuk tenaga kesehatan yang kehadirannya sangat dibutuhkan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dan yang ketiga adalah formasi CPNS 2021 untuk pemerintah pusat ditetapkan 83.000 orang. Oke teman-teman, sekian untuk video hari ini terkait dengan fakta-fakta penerimaan P3K tahun 2021. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini dan tekan juga tombol loncengnya agar senantiasa mendapatkan notifikasi terkait info update terbaru dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.